Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini kita akan membandingkan dua buah smartband yang saya suka banget, yaitu adalah Mi Band 7 dengan Huawei Band 8. Oke, sebelumnya saya tahu bahwa ya sekarang di global sendiri sih katanya sih udah ada yang namanya Mi Band 8, tapi di Indonesia sendiri ini belum muncul. Oleh karena itu saya akan bandingkan terlebih dahulu dengan Mi Band 7 dulu ya, yang untuk Huawei Band 8-nya ini. Oke, langsung aja kita masuk ke perbandingannya. Yang pertama kali ingin saya bandingkan adalah layarnya ya guys. Kita akan lihat dari layarnya terlebih dahulu. Kalau dari layarnya sendiri, meskipun yang Huawei Band 8 ini terlihat lebih besar, tapi sebetulnya kalau dari layarnya sendiri, itu yang Mi Band 7 itu lebih besar sih guys. Kok bisa begitu? Karena dia luasnya ini sampai bawah. Jadi bagian bawah ini tingginya ini juga termasuk dihitung. Sedangkan yang Huawei Band sendiri tingginya kalah kan guys. Jadi terlihat lebih besar yang Huawei Band, tapi ternyata Mi Band 7 ini lebih besar guys. Untuk perbandingan, Huawei Band 8 ini layarnya 1,47 inci dan yang Mi Band 7 ini layarnya 1,62 inci. Jadi lebih besar sedikit lah ya daripada Huawei Band 8. Tapi memang ya kalau kita lihat secara seperti ini, itu yang Huawei Band 8 ini terlihat lebih besar gitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat juga di sini, mungkin kalian nggak akan terlihat banget, tapi resolusinya itu terlihat lebih rapat yang miliknya Mi Band ya. Jadi yang Mi Band 7 ini lebih rapat itu resolusinya guys. Yang Mi Band 7 ini 192 kali 490 piksel, yang Huawei Band 8 sendiri 194 kali 368 piksel, dimana resolusinya lebih tinggi dan juga itu pikselnya lebih sempit ya, jadi lebih tajam sih yang punyanya Mi Band 7 ini. Karena ya Mi Band 7 ini kerapatan pikselnya itu 326 ppi, dan yang Huawei Band 8 ini sendiri kerapatan pikselnya hanya 283 ppi atau pixel per inch. Nah, sekarang kita lihat dari perbandingan untuk brightness-nya sendiri. Brightness-nya akan saya buat terang banget, paling terang ya. Jadi di sini akan saya set yang paling terang. Nanti kita akan coba bandingkan dengan yang Huawei Band. Nah, untuk Huawei Band juga saya akan bikin paling terangnya juga ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat sendiri, untuk tingkat kecerahannya sih kelihatannya sama-sama terang ya. Tapi kalau saya lihat dari mata saya, ya yang Mi Band 7 ini menurut saya terasa lebih terang sedikit daripada yang Huawei Band 8 guys. Sekarang saya akan balikan ke terang yang normal. Ya ini udah enak ya dilihat di kamera. Lalu yang ini juga akan saya balikan ke yang enak untuk kamera. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke berat dan juga tipisnya. Kalau dari tipis sih guys, ini udah pasti kalah ya. Yang Mi Band 7 ini udah pasti kalah guys. Lihat, ya kan? Ini udah lebih tipis sih guys. Jadi kalau untuk tipisnya saya kira Huawei Band 8 ini sedikit lebih tipis sudah pasti. Bentar saya ukur dulu ya, apakah benar? Ya, lebih tipis dikit yang Huawei Band 8 nih. Jadi untuk ketipisan udah pasti menang yang Huawei Band 8. Tapi untuk beratnya, yang lucunya ternyata beratnya ini meskipun smartband Huawei Band 8 ini termasuk yang teringan, tapi ternyata Mi Band 7 ini lebih ringan guys. Karena yang ini 14 gram, ternyata yang Mi Band 7 ini hanya 13,5 gram. Nah, tapi entah kenapa ya, pada saat saya pakai, ini terasa lebih berat yang Mi Band 7. Nah, mungkin karena strapnya ini. Strapnya kayaknya lebih berat jauh dari yang Huawei Band 8 nih. Oleh karena itu, untuk overall feelingnya itu terasa banget lebih berat yang Mi Band 7. Nah, lalu kita akan lihat untuk perbandingan tahan debu dan airnya. Yang Mi Band 7 ini dia memiliki
ketahanan air dan debu yang lebih baik daripada Huawei Band 8. Karena di Huawei Band 8 sendiri dia nggak ngomong sampai bisa tahan debu dan air itu sebaik itu ya. Jadi untuk ketahanan debu dan air ini Mi Band 7 sangatlah baik. Tapi meskipun begitu, sepertinya kalian juga bisa sih pakai Huawei Band 8 ini untuk kena percikan air sedikit-sedikit ya guys. Oke, sekarang kita akan masuk bagian yang ingin saya sampaikan. Entah kenapa ya, setelah saya coba selama beberapa hari Huawei Band 8 ini, saya itu merasakan ada hal yang menurut saya kurang pas gitu ya. Karena mungkin saya udah terbiasa banget untuk pakai Mi Band 7 ini. Hal yang paling kerasa banget tuh adalah di dalam pengoperasiannya. Jadi untuk pengoperasiannya ini kan menggunakan button dan juga menggunakan gesture ya. Jadi dia bisa dari gesture di sini, lalu juga bisa ke kiri ke kanan gini, tapi juga bisa untuk buttonnya. Dan buttonnya ini sendiri kalau misalnya kalian nggak tekan, kalian nggak bisa akses ke setting-setting yang ada di dalamnya ya guys. Jadi buttonnya ini berperan sangat penting banget di Huawei Band 8 ini. Nah, di sini ada banyak hal yang entah kenapa saya merasa risih dan nggak suka. Terutama untuk aksesnya. Biasanya kalau di Mi Band 7 saya gini kan dia udah langsung nyala, dan misalnya dia mati saya ketuk 2 kali layarnya gini itu udah langsung nyala. Nah, tapi kalau di sini nggak bisa. Di sini settingannya pun nggak ada sih guys. Jadi saya kadang bingung gimana gitu loh untuk settingan yang kalau misalnya ingin double tap itu bisa nyala. Karena ini kalau mati otomatis saya harus kayak giniin lagi untuk bisa nyala. Kalau saya double tap dia nggak akan respon apa-apa. Nah, itu adalah salah satu hal yang menurut saya nggak suka banget dari Huawei Band 8 nih. Jadi kalau misalnya mati nggak bisa double tap, tapi saya bisa menggunakan button ini untuk nyalain. Jadi kalau gini nggak bisa, tapi harus gini. Nah, itu salah satu hal yang aku nggak suka, karena ya kalau posisinya di sini berarti saya harus gini, nggak bisa gini. Nah, itu saya nggak suka. Lalu untuk mengakses menu-menu itu dia nggak bisa langsung dari sini, tapi harus dari sini dulu. Dan menu-menunya anehnya saya nggak ngerti kenapa harus ada yang di sini dan harus ada yang di sini juga. Dan ini menunya yang di sini belum tentu ada di bagian yang atas nih, dan sebaliknya. Jadi ada yang ada yang nggak ada. Saya jadi bingung gitu loh. Untuk pengaturannya pun saya juga belum sampai menemukan gimana gitu ya. Nah, harusnya sih untuk settingan cukup di satu aja supaya kita nggak bingung gitu. Jadi untuk mencari settingan harusnya di satu tempat aja, nggak seperti ini. Itu adalah dua hal yang saya nggak suka untuk pengoperasian di Huawei Band 8 nih. Tapi kalau di Mi Band itu enaknya dia bener-bener kalau ya kayak gini ya udah, dia aksesnya semua settingan itu akan ada di sini semua, dan yang di atas kan untuk notification. Kiri kanan juga enaknya bisa langsung balik gini. Kalau di Huawei Band 8 dia kirinya mentok ke sini, kanannya ya mentok di sini aja. Jadi dia nggak bisa kayak balik lagi ke halaman depan secara langsung. Jadi ada beberapa hal yang saya suka banget di Mi Band 7, yaitu untuk ketuk 2 kali untuk nyalakan lagi, dan juga untuk settingannya semuanya terkumpul di satu tempat. Itu saya suka banget. Oke, untuk animasi-animasinya juga pada saat di sini di menu-menu settingannya itu menurut saya juga lebih lancar yang Mi Band 7 ya daripada Huawei Band 8 nih. Meskipun ya sama-sama bagus, tapi smooth, lebih kerasa smooth yang di Mi Band 7 ini guys. Dan enaknya lagi kalau di Mi Band 7 itu saya sukanya semuanya menggunakan gesture, jadi nggak ada button. Ya udah, saya nggak bingung untuk pengoperasiannya, pokoknya tinggal pakai yang namanya gesture aja semuanya. Nah, itu salah satu keunggulan. Dan ada bedanya yang saya suka banget di Huawei Band 8 nih, terutama untuk pengukuran ini ya, blood oksigen, terus lalu juga ada stress level, lalu untuk sleepnya juga oke. Dan di sini yang paling kerasa sleepnya ini, yang di Huawei Band 8 itu dia lebih lengkap jauh daripada yang di Mi Band 7 ini. Untuk yang di layarnya ya,
Nah, lalu juga untuk heart rate-nya sendiri, ini kalau misalnya yang di Mi Band 7, kita kalau mau mengukur heart rate sendiri, blood oxygen sendiri, stress level juga sendiri. Jadi semuanya itu pencetnya itu satu-satu ya guys. Di heart rate ini ada measure-nya, yang paling bawah ini sendiri. Lalu juga yang di blood oxygen ini sendiri ya. Pokoknya semuanya sendiri. Dan juga untuk yang di stress level ini juga sendiri. Jadi pengukurannya itu kalian sendiri-sendiri, tapi bisa auto ya. Memang bisa auto. Dan di Huawei Band sendiri juga bisa auto. Tapi hal yang saya suka di Huawei Band ini adalah pada saat kita mau mengukur yang namanya heart rate ini dan SpO2. Ini bisa secara barengan, secara langsung guys. Jadi kita ke SpO2, kita tinggal tekan yang tombol measure ini, maka nanti akan diukur heart rate dan SpO2 secara langsung. Nah, lucunya adalah yang stress level. Ini dia otomatis ya guys. Jadi dia nggak ada untuk pengukurannya di sini, tapi dia akan otomatis dideteksi secara berkala. Nah, itu adalah perbedaan yang paling menonjol dari Mi Band 7 dan Huawei Band 8. Perbedaan lain adalah matching watch faces. Ini nggak ada di sini. Untuk menstrual cycle itu ada di keduanya, dan bahkan kalau di sini itu harusnya langsung ada ya, yang di Mi Band 7 ini. Nah, ini female health namanya, jadi dia bisa langsung ada. Kalau di yang Huawei Band 8 dia harus Android 5 ke atas. Jadi kalau iOS saya tadi coba nggak nemu sih, nggak tahu lagi ya kalau ada, tapi tadi saya coba cari nggak nemu, tapi yang di itu ada Android. Di Android namanya adalah, bentar saya lihat, ini cycle calendar ya. Jadi ada kalau di Androidnya. Nah, untuk fitur yang lain seperti remote shutter, ini kalau di iOS ada juga, tapi di Androidnya juga nggak ada yang di Mi Band. Nah, ini kamera remote, kalau di Mi Band namanya kamera remote, kalau di sini namanya remote shutter, tapi ini karena udah saya hubungkan ke Android, jadi nggak ada yang di sini. Dan di Mi Band pun sama kok, kalau di iOS ada, kalau di Androidnya dia nggak ada. Jadi tergantung smartphone yang kalian hubungkan dulu. Nah, untuk watch faces-nya yang Huawei Band 8 ini sih gila banget guys. Itu udah banyak banget, dan bahkan kalian bisa beli. Meskipun yang Mi Band ini kalian juga bisa beli, tapi menurut saya jumlahnya terpaut jauh dengan Huawei Band 8. Nah, jadi Huawei Band 8 ini hebat banget sih, bisa jualan watch faces-nya itu sampai banyak banget desainnya ya. Ya, mungkin itu. Lalu ada satu hal lagi yang ingin saya bahas sebelum saya tutup ya guys. Jadi untuk perbedaan yang lumayan kerasa adalah untuk membuka ininya. Nah, ini membukanya lumayan gitu loh guys. Untuk Mi Band 7 cara bukanya lumayan susah, tapi untuk yang Huawei Band 8 ini sangat mudah banget. Tinggal kalian tahan aja di bagian sini, lalu kalian tarik. Nah, seperti ini doang. Kalau untuk masukkan juga gampang banget, tinggal didorong aja. Nah, jadi ini untuk penggantian strap menurut saya untuk orang awam itu lebih gampang di Huawei Band 8 ini guys. Karena menurut saya menggantinya itu benar-benar mudah banget. Jadi strap in dan outnya itu gampang banget guys. Tapi kalau ini sih lumayan susah guys. Jadi kalian nggak semudah itu. Oke, jadi itu ya menurut saya perbedaan yang paling mendasar dari kedua smart band ini. Untuk rentan harganya saya benar-benar kaget banget, karena Huawei Band 8 ini harganya bisa ditekan menjadi 479.000. Pada saat itu saya belinya 479.000, dan ini harganya pada saat saya beli kalau nggak salah 600.000 deh. Iya, kalau nggak salah 600 ribuan karena dipotong waktu itu, dan tetap lebih mahal jauh gitu ya daripada Huawei Band 8 pada saat early bird sale-nya. Nah, ini adalah head to head ya antara kedua smart band yang paling populer di Indonesia. Ini dua-duanya benar-benar populer banget sih guys. Tapi entah kenapa untuk personally saya lebih suka yang Mi Band 7 ini.
Mungkin karena saya ini ya udah pakai Mi Band ini lama banget ya guys. Udah dari Mi Band 5 kali sampai 7 ini. Dan saya sudah tahu perkembangannya. Tapi kalau Huawei Band 8 saya cuma nyoba seminggu doang. Ya saya suka dengan segalanya, tapi saya nggak terbiasa untuk memakainya. Itu aja sih mungkin. Tapi untuk overall fiturnya semuanya itu bagus, dan katanya di Huawei Band 8 ini juga ada GPS-nya, meskipun saya belum nyoba secara langsung. Kalau di Mi Band ini yang 7 nggak ada guys, ini nggak ada GPS-nya. Oke, mungkin itu aja ya komparasi antara Mi Band 7 dan Huawei Band 8. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Dan jika kalian ingin tanya-tanya apapun ya tentang kedua smart band ini, kalian bisa langsung tanya di kolom komentar aja, nggak usah malu-malu. Oke, see you guys di video selanjutnya. Meskipun kelihatannya lebih bagus ini, ternyata layarnya lebih tajam dan lebih gede ini loh. Saya baru tahu sih. Aneh.